Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan saya Samsur Ramli dalam channel pengadaan Samsur Ramli. Hari ini saya berada di Hard Rock Hotel Bali. Kita kembali membahas tentang pengadaan berkelanjutan, yaitu Sustainable Public Procurement. Di materi yang kedua ini akan bercerita tentang bagaimana komitmen pemerintah. Nah, pada beberapa kali kesempatan diskusi dengan teman-teman dari kementerian, khususnya dari Kementerian Bappenas, kemudian ada juga dari teman-teman pelaku usaha, kemudian dari asosiasi-asosiasi. Kita berdiskusi bahwa bagaimana pentingnya untuk meningkatkan atau mendeklarasikan komitmen pemerintah terkait pengadaan yang berkelanjutan. Pada saat ini pengadaan berkelanjutan seperti konten kemarin saya sebutkan, pengadaan berkelanjutan concern dari sisi supply, concern kepada peningkatan produk dalam negeri. Tetapi kemudian di dalam sisi pelaku usahanya, ini peningkatan kepada usaha mikro dan usaha kecil. Kedua jangkar ini memang harus terus kita upayakan, peranannya semakin kita tekatkan di dalam proses pengadaan barang jasa. Nah, jangkar ini kemudian kita lihat dari sisi tahapan-tahapan perencanaan pembangunan. Pembangunan itu harus merupakan bagian dari sebuah proses manajemen. Proses manajemen diawali dengan proses perencanaan. Proses perencanaan tentu berasal dari analisis kebutuhan yang sudah dilakukan berdasarkan experience yang lalu, kemudian dikomparasikan dengan kondisi kekinian. Nah, satu hal yang paling penting dalam proses perencanaan pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana pemerintah menyatakan komitmen besarnya terhadap peningkatan pengadaan berkelanjutan melalui deklarasi anggaran. Nah, inilah yang kemarin saya coba sampaikan bersama teman-teman dalam hackathon regulasi terkait dengan bagaimana penerapan pengadaan berkelanjutan, terutama meningkatkan peran usaha mikro usaha kecil di dalam proses pengadaan barang jasa. Budget pemerintah, belanja pemerintah itu sangat besar. Karena sangat besar, mestinya impact-nya terhadap proses peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui multiplier effect yang ada di usaha mikro usaha kecil tentu juga harus ditingkatkan. Nah, deklarasi ini sangat penting sekali di dalam proses perencanaan anggaran, baik dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sampai sejauh ini, saya belum memiliki informasi yang cukup apakah di dalam rekening belanja anggaran, kemudian di dalam kegiatan, di dalam program, itu ada deklarasi seperti itu. Kita tentu pernah menemukan deklarasi-deklarasi misalkan ya, terkait dengan pendidikan. Itu sudah dituliskan bahwa alokasi anggaran untuk pendidikan 20% dari APBD, APBN. Nah, ini juga bagian. Sehingga di dalam DIPA, di DPA, itu betul-betul dialokasikan 20% untuk pendidikan. Konsentrasinya pun sudah dilakukan di Dinas Pendidikan, kemudian di Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan masing-masing. Dan ini juga sampai kepada kementerian, lembaga, perangkat daerah yang tidak melaksanakan urusan pendidikan dan kesehatan pun sudah dilakukan seperti itu. Nah, menurut saya, dalam komitmen pemerintah terkait dengan pengadaan berkelanjutan, perlu dideklarasikan seperti ini dalam alokasi persentase penganggaran. Dia harus terdeklar di dalam program dan kegiatan. Kalau terdeklar hanya di proses pengadaan barang jasa saja, itu bagian dari ikutannya. Itu memang sudah menjadi kewajiban di setiap proses pelaksanaan kegiatan. Tetapi deklarasi di program dan kegiatan ini menunjukkan wujud komitmen pemerintah dalam rangka pengadaan berkelanjutan. Kita tentu sudah mengenal perintah dari Undang-Undang Cipta Kerja tentang 40% pelibatan usaha mikro, usaha kecil di dalam proses pelaksanaan anggaran. Nah, ini operasionalisasinya menurut saya harus juga di dalam penyebutan deklarasi di dalam program dan kegiatan di dalam anggaran pemerintah. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya kalau kita ingin juga benchmarking, meskipun ini mungkin saja belum tentu yang terbaik, tetapi tentu ini praktik baik yang perlu kita tiru. Saya kebetulan pernah dibawa atau diajak delegasi Kementerian KLHK ke Malaysia untuk melihat bagaimana program Green Public Procurement di sana. Nah, mereka punya unit yang namanya GRM. Di GRM ini terpusat semua. Perdana Menteri waktu itu sejak Perdana Menteri Mahathir Mohamad mendorong betul penggunaan pengadaan berkelanjutan atau energi terbarukan ini. Nah, dari kebijakan ini, dari komitmen ini kemudian muncullah komitmen kepada setiap masing-masing kementerian lembaga di Malaysia, ya,
itu untuk mengalokasikan beberapa persen dari anggarannya betul-betul kepada bagaimana mewujudkan terlaksananya pengadaan yang menggunakan energi terbarukan. Maka kita bisa lihat di Malaysia dengan sumber daya alamnya yang sangat sedikit, itu mereka sudah memiliki gedung pengembangan terkait dengan green public procurement. Bahkan mereka mempunyai laboratorium sendiri untuk meneliti penelitian-penelitian produk-produk yang berkelanjutan, sehingga di sana tidak lagi berbicara hanya tentang kertas yang eco-label, tetapi mereka sudah berbicara tentang bagaimana residu-residu dari kesehatan, residu-residu dari proses-proses limbah dan seterusnya, kemudian juga ada penciptaan material-material yang green, sehingga ini menjadi contoh yang baik menurut saya, karena kalau ini diterapkan, kita betul-betul mempunyai monumen pembangunan yang memang betul-betul mendeklarasikan komitmen kita kepada pengadaan yang berkelanjutan. Misalkan pemerintah berkomitmen besar terhadap bagaimana mewujudkan green building. Maka bisa saja nanti misalkan di kementerian itu di dalam anggarannya betul-betul dianggarkan bahwa membangun satu gedung. Misalkan dalam setiap 2 atau 3 tahun satu gedung yang memang betul-betul memiliki prinsip green public procurement atau green building, sehingga kita bisa melihat percontohannya bagaimana sih sebenarnya efisiensi dan efektivitas dari green building itu. Tentu ini kalau dikomparasikan dengan harga akan sangat mahal sekali, tetapi kalau kita berbicara tentang sustainable, maka ini tentang warisan kita kepada generasi selanjutnya. Kalau bangunan hijau ini bisa tercipta atau terbangun, kemudian efisiensi efektivitasnya sudah bisa kita hitung, dan ternyata ini kalau kita laksanakan secara masif berdampak positif terhadap lingkungan, ekonomi, sosial, maka ini menjadi deklarasi penting bahwa kita tidak lagi bermindset harga terendah, tetapi kita sudah bermindset kepada value terbaik dari proses pelaksanaan anggaran belanja pemerintah. Nah, mudah-mudahan message atau pesan untuk mendeklarasikan di dalam anggaran belanja pemerintah APBN APBD terkait pengadaan berkelanjutan ini akan bisa segera terlaksana. Saya antusias sekali dalam hackathon dari Kementerian Bappenas itu kemudian menyatakan bahwa di dalam Krisna nanti akan dilakukan tagging program-program pemerintah, kementerian, lembaga, perangkat daerah yang mengarah kepada pengadaan yang berkelanjutan. Tentu ini langkah awal yang bagus sekali. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana, janji ini juga bisa terlaksana, sehingga kita bisa mengkalkulasikan dengan baik apa yang sudah kita lakukan terkait pengadaan berkelanjutan yang akan kita wariskan kepada generasi mendatang. Saya Samsur Ramli, salam pengadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.